Viking, taktik perang yang menaklukkan dunia. Selamat datang di saluran. Hari ini kita akan menyelami taktik perang Viking yang menarik. Pelajari bagaimana para prajurit Norse ini menaklukkan kerajaan, mendominasi lautan, dan meneror musuh mereka. Bersiaplah untuk perjalanan yang penuh dengan pertempuran, strategi, dan cerita epik. Jangan lupa untuk menyukai video, berlangganan saluran, dan mengaktifkan notifikasi. Mari jelajahi dunia Viking bersama. Pada tahun 793 M, armada kapal panjang Viking meluncur diam-diam di atas perairan Laut Utara. Malam itu gelap dan tanpa bulan, sempurna untuk serangan mendadak. Para komandan yang dipimpin oleh Jarl Sigurd yang licik telah dengan cermat merencanakan penyergapan. Target mereka adalah biara yang damai di Pulau Lindisfarne yang terkenal dengan kekayaan dan kurangnya pertahanannya. Keberhasilan serangan ini akan menandai awal dari kampanye brutal yang akan menyebarkan nama Viking ke seluruh Eropa. Penyergapan di Lindisfarne kapal panjang adalah keajaiban teknik kelautan. Ringan dan gesit, mereka memungkinkan perpindahan cepat oleh laut dan sungai. Pada saat para biksu mendengar teriakan perang pertama, sudah terlambat. Viking mendarat dengan kecepatan yang mengesankan, benar-benar mengejutkan penduduk setempat. Jeritan bergema melalui dinding biara saat penjajah menjarah dan membakar semua yang menghalangi jalan mereka. Jarl Sigurd memimpin serangan dengan akurasi yang diperhitungkan. Dia tahu bahwa teror adalah senjata yang ampuh, dan Viking menggunakannya untuk keuntungan mereka. Para biksu ketakutan, hampir tidak bisa bereaksi sebelum ditundukkan. Penyergapan di Lindisfarne bukan hanya masalah penjarahan, tetapi tampilan dominasi psikologis. Ambil harta karunnya, tapi biarkan para penyintas menceritakan kisah kita. Perintah Sigurd, suaranya setajam pedang. Dia tahu bahwa ketakutan akan menyebarkan desas-desus tentang kekejamannya, sambil juga memperkuat reputasinya sebagai pejuang yang kejam. Pertempuran laut di pantai Skotlandia. Setelah keberhasilan di Lindisfarne, Sigurd mengalihkan perhatiannya ke utara, di mana koalisi klan Skotlandia berencana untuk melawan kemajuan Viking. Armada musuh telah terlihat di pantai, dan Sigurd tidak membuang waktu untuk mengatur konfrontasi. Viking adalah ahli pertempuran laut. Kapal mereka, gesit dan draft dangkal, memungkinkan manuver yang tidak dapat diikuti oleh kapal yang lebih berat. Saat armada Skotlandia mendekat, Sigurd membagi kapalnya menjadi dua formasi. Satu garis depan menarik musuh ke tengah, sementara garis kedua mengapit sisi. Ketika kedua pasukan bentrok, Viking dengan cepat mengubah pertempuran menjadi konfrontasi tangan kosong. Tentara melompat keluar dari kapal mereka untuk naik ke kapal musuh, menggunakan kapak dan pedang untuk berjuang melewati barisan Skotlandia. Skotlandia yang tertangkap basah oleh agresivitas dan koordinasi Viking dengan cepat kewalahan. Silakan, ambil pertempuran ke hati mereka. Sigurd berteriak, suaranya bergema di atas kekacauan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan yang menentukan bagi Viking. Koalisi Skotlandia dihancurkan dan para penyintas melarikan diri ke pegunungan. Dengan jalan yang jelas, Sigurd memerintahkan invasi darat, menggabungkan serangan lautnya dengan pendudukan desa-desa pesisir. Sinergi antara pasukan darat dan angkatan laut memastikan kendali wilayah tersebut. Tembok perisai di Northumbria. Pada musim gugur tahun 794 M, Viking menghadapi tantangan terbesar mereka. Pasukan kerajaan Northumbria yang terorganisir. Raja Ethelred telah mengumpulkan pasukan yang signifikan untuk mempertahankan tanahnya, dan pertempuran itu akan menjadi penentu bagi Viking untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka di wilayah tersebut. Sigurd tahu bahwa untuk menang,
Dia membutuhkan disiplin dan koordinasi prajuritnya. Dia memerintahkan pembentukan tembok perisai, sebuah taktik yang membutuhkan organisasi kuasi militer. Para prajurit membentuk garis padat dengan perisai yang tumpang tindih, menciptakan penghalang yang hampir tidak bisa ditembus. Di belakang garis, tombak dan pedang siap untuk melakukan serangan balik. Ketika pasukan Ethelred menyerang, dia disambut oleh dinding besi dan kayu. Perisai menahan serangan pertama, sementara Viking mendorong musuh mereka mundur. Koordinasinya sempurna. Setiap prajurit tahu perannya dan mempercayai teman-temannya. Pada saat kritis, Sigurd memimpin serangan terkoordinasi. Atas perintahnya, garis Viking terbuka sebentar, memungkinkan tombak dilemparkan ke musuh sebelum mendekat lagi. Manuver ini menyebabkan kekacauan di barisan Ethelred, membuka jalan bagi serangan balik yang menghancurkan. Pertempuran itu sengit dan berdarah, tetapi Viking menang. Pasukan Northumbria dimusnahkan dan Raja Ethelred melarikan diri. Sigurd, yang sekarang menang, mengkonsolidasikan kendalinya atas wilayah tersebut, semakin menyebarkan ketakutan di antara musuh-musuhnya. Warisan Sigurd, perbuatan Jarl Sigurd, dan prajuritnya bergema selama beberapa generasi. Taktik mereka, penyergapan psikologis, superioritas angkatan laut, dan tembok perisai yang tidak dapat ditembus, menjadi legenda di antara Viking dan musuh mereka. Saat Eropa gemetar pada ancaman Viking, Sigurd terus memperluas kerajaannya, membawa teror dan kekaguman kemanapun dia pergi. Tetapi Sigurd tahu bahwa kekuatan sebenarnya tidak hanya terletak pada kebrutalan, tetapi juga pada kecerdasan dan persatuan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Viking bukan hanya perampok, tetapi kekuatan yang terorganisir dan mematikan, yang mampu membentuk jalannya sejarah dengan pedang, perisai, dan kelicikan. Penutupan untuk YouTube, suara drum dan gambar Viking yang menang di medan perang. Jadi kami mengakhiri perjalanan kami melalui taktik perang Viking. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan suka Anda dan bagikan dengan teman-teman Anda. Untuk cerita epik lainnya seperti ini, berlangganan saluran dan aktifkan bel untuk menerima semua berita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain kali. Skål!